matikan itu. Apa lagi? Tapi di mana yang jadi Emang kamu tahu? aku dari ada aneh. Enggak. Kakak dari atas. Oh, para bocil. Kamu yang hilang. Di mana tadi mana? Para bocil. Para bocil membocil. Coba cari. Oh, Cari. membocil itu. Sama ini, Jen. Pegang ini. Halo, bisa. Wala. Oh. Apa sih? Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Surate. Iya, semangat ya untuk ikut rekoleksi pagi ini. Ya. Ya, sip. Berarti harap nanti ketika mengikuti rekoleksi, kalian mengikutinya dengan sikap yang baik ya. Bisa nggak nanti mengikuti rekoleksinya dengan sikap yang baik? Bisa? Iya, bagus, mantap. Nanti sikapnya yang baik. Kemudian kalau sudah mulai rekoleksinya, ini apa suaranya di unmute ya anak-anak ya, di mute ya. Nanti kalau sudah mulai rekoleksinya, suaranya kalian mute, terkecuali kalian matikan. Terkecuali nanti misalkan Frater minta kalian untuk membuka suaranya, baru kalian buka ya. Ya anak-anak ya. Kemudian sikapnya juga duduknya yang baik, yang sopan, dengarkan nanti Frater ketika mengikuti rekoleksi. Bisa anak-anak? Bisa? Bisa. Ya bagus, kalian semuanya hebat kok. Berarti tahu kalian semua hebat dan bisa mengikuti rekoleksi dengan baik ya. Nanti kalau sudah selesai rekoleksinya, ada pesan-pesan perbuatan yang baik nanti bisa kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Mana semangatnya, jempolnya mana ya semuanya, tunjukkan sambil senyum. Tangannya angkat jempolnya, kemudian senyum semuanya. Angkat dua jempolnya sambil senyum. Buka layarnya ya. Yang lebar senyumnya. Senyum yang lebar, tangannya diangkat dua-duanya. Bagus. Ini kok ada yang belum membuka layar ya. Coba semuanya buka layarnya. Bang, cantik-cantik, ganteng-ganteng semuanya. Ya bagus. Iya, semangat. Yes. Coba. Semangat. Yes. Semuanya. 1, 2, 3. Yes. Ya. Bu, kamera saya tidak bisa. Ya, enggak apa-apa kalau kameranya tidak bisa. Tapi misalkan kameranya bisa, dinyalakan semua, dinyalakan kameranya. Biar nanti Bu Rate, Bapak Ibu Guru dan Frater bisa tahu, oh anak-anak SDK ini ya, wajah-wajahnya yang semangat, yang ceria, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Supaya nanti Fraternya tahu ya. Ya bang, mau berapa? Enggak ojek. Ini ya. Oh, admin. Pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak.
Waktu menunjukkan pukul 7.30. Referensinya nanti juga ditulis nanti. Waduh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu Guru, teman-teman sekalian. Masih semangat ya? Masih dong. Masih semangat ya mereka Fratrendi ya? Masih. Oh, masih pagi ya? Berarti masih pagi, selamat siang ya? Ya selamat pagi toh. Oh, Frater selamat Valen. pagi. Iya. Bukan selamat siang. Bukan. Berarti masih segar ini ya? Wah. Nggak ngantuk-ngantuk ya? Semoga nggak ngantuk. Semoga nggak ngantuk. Iya. Pagi-pagi biasanya bangun tidur, males-males dibangunin gitu kan? Habis itu dibangunin, nggak mal 5 menit lagi, 5 menit ternyata sampai setengah jam. Pengalaman pribadi Pengalaman Fratrendi tapi pengalaman pribadinya Fratrendi itu. Tadi pagi-pagi, bukan pagi-pagi sekali sih. Tadi waktu awal-awal dimulai ada tanya, Pak Bam kita ngapain? Belajar apa hari ini? Itu kan. Hah, Fratrendi kita ngapain sekarang? Ini. Yaitu ngapain Frater? Loh, Rekoleksi. rekoleksi ya? Iya. Oh, rekoleksi. Sekarang rekoleksi. Bukan belajar. Belajar. Iya. Bukan belajar. Bukan rekoleksi. Rekoleksi. Iya. Oh, rekoleksi bukan belajar berarti. Bukan. Oh. Mendalami iman. Mendalami iman. Belajar iman tuh berarti brother. Iya benar. Oh, iya. Oke. Oke, sebelum kita mulai, mari kita buka dengan doa dulu ya. Fratrendi siap untuk memimpin doa. Ya siap lah. Ayo. Marilah teman-teman kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau masih melindungi kami malam hingga pagi hari ini. Sekarang kami akan melakukan rekoreksi. Kiranya Engkau datang di tengah-tengah kami, agar rekoleksi ini dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-harinya. Demi namamu Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa, Putra Dalam dan Roh Bapa Kudus. dan Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mulai, kita hari ini bahagia nggak sih? Ya harus bahagia. Harus bahagia ya. Ya. Karena ya Frater Valen dengan Frater Hendy, saudara seiman berkumpul di sini dengan kalian semua yang saudara seiman. Jadi ya sebelum kita mulai, kita carikan suasana dulu. Yang di rumah boleh joget ya. Kalau di rumah mau joget-joget silahkan. Nanti kita buka rekoleksi ini dengan lagu pembuka. Silakan yang di rumah berdiri. Berdiri dulu semua. Berdiri. Nanti sambil joget-joget ya. Yuk berdiri. Yuk berdiri. Sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat
Tiada yang dapat memisahkan kita. Mantap. Gitu ya judulnya judulnya lagunya tadi Frater ya? Iya, kelihatan. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita mau rekoleksi judulnya apa Frater Hendy ya? Judulnya apa ya? Oh itu. Apa? Mungkin ini, cinta nyata Tuhan, alasan kita bersyukur. Oh, Frater. yang ini dah Frater Hendy ya? Ya, ini. Oh, ini. Nah, ini. Oke. Cinta nyata Tuhan, alasan kita bersyukur. Cinta nyata Tuhan itu seperti apa tuh Frater Hendy? Mungkin nanti kita lihat ya. Mungkin nanti baru kita Ya, lihat ya. ya, ayo. Oh, berarti kalau kalian mau tahu apa itu cinta nyata Tuhan, kalau misalnya cinta nyatanya Frater ke mamanya Frater kan jelas. Oh, cinta nyata seorang anak ke seorang ibu. Nah ini cinta nyata Tuhan itu wujudnya itu apa? Mungkin nanti Frater. Mungkin nanti ya. Iya. Oh ya wis. Oke. Sabar dulu. Sabar dulu ya, sabar. Boleh ditahan dulu ya, Frater ya. Oke, ditahan dulu. Jadi judul kali ini cinta nyata Tuhan, alasan kita untuk bersyukur. Jadi nanti kita lihat bagaimana wujud nyata cinta nyata Tuhan dan bagaimana kita harus mensyukuri itu. Nah, sebelum jalan lebih lanjut, ini di sini ada fotonya Frater Hendy dan Frater Valen. Ini Frater Valen tuh yang salah, sebenarnya Frater Valen yang sana. Frater Valen yang sana, Frater Hendy yang sini. Nah, sudah salah ya. Sudah perkenalan kan secara tidak langsung tadi Frater sudah perkenalannya buat Frater Valen dan Frater Hendy. Ini yang pokoknya yang badannya besar nih Frater Hendy. Frater Valen dan Frater Hendy. Boleh dilihat fotonya di atas, pasti lebih good looking yang di foto ya, karena di foto angle-nya pas gitu. Lebih bagus. Dan lebih ada putih-putihnya hasil editan kamera jahat. Mari kita mulai. Pengalaman pernah merasakan dicintai. Pengalaman dicintai. Sekarang kan banyak lagu cinta-cintaan ya. Oh iya. Pasti itu berdasarkan pengalaman ya. Pengalaman. Berarti Frater bisa enggak buat lagu cinta-cinta? Mungkin Frater enggak bisa buat lagu cinta-cintaan. Cuma kalau untuk mencintai seorang dan pernah merasakan dicintai, mungkin pernah itu. mungkin pernah. Pernah. Ki. Dan pasti pernah kan? Pasti. Nah, pasti pernah. Mungkin Frater Hendy duluan yang mau cerita ya. Wah, Pernah merasa dicintai enggak Frater Hendy? pernah dong. Oh pernah. Iya. Sama siapa? Sama ceweknya? Bukan. Jangan. Ya sama orang tua. Sama orang tua. Iya. Gimana? Ceritakan Frater Hendy. Pengalaman gimana kok dicintai orang tua itu? Gini. Kan orang tuanya Frater sama orang tuanya apa? Saya kan beda kan. Oh iya. Jadi pasti bentuk cintanya beda-beda. Beda. Oke. Gimana kalau orang tuanya Frater mencintai Frater itu gimana? Orang tua Frater nyintai Frater ya. Ini ketika Frater sedih selalu ada. Oke. Frater ingat waktu itu ya sama dengan teman-teman, yaitu waktu SD, yang dimana Frater itu nggak bisa yang namanya nggak jajan, beli makanan. Jajan, ya. Jajan itu apa? Beli makanan di Oh, kantin. beli makanan di kantin. Oke. Nah, waktu itu uang Frater nih nipis uang sakunya. Waktu itu kan 2000 udah banyak tuh. Sekarang banyak nggak Frater? Lumayan lah. Ah, Dapat aqua gelas. Ya serius. dulu 2000 itu Dulu 2000 itu Frater bisa dapat Dapat gorengan ini. 2, es teh 1. enggak, Enggak. beng-beng waktu itu. Oh, beng-beng ya. Beng-beng 1000. Frater gak ada yang beng-beng. Sama better. Oh, better ya, better. Nah, di situ kemudian Frater kan dijemput kalau ke sekolah. Oh, dijemput. Iya, Oke. dijemput. Antar jemput ya. Ya, antar jemput Oke. sama orang tua sendiri. Oke. Kemudian Frater bilang, Frater pingin better. Nah, kemudian Dulu sudah Frater ya waktu kecil. Oh, bukan. Oh, Belum. belum. Oke, lanjut. Nah, kemudian orang tua Frater ini langsung, ya ayo beli better. Nah, disitulah Frater rasa dicintai. Oh, karena sebuah better gitu ya. Better juga. Sejajan better. Bukan. Snack. Snack ya, snack. Ada lagi. Snack kan ular ya? Bukan. Oh, itu snake ya. Snake. Sorry. Oke. Itu sepatu. Ada lagi gimana? Ada lagi katanya. Ada lagi. Nah, ini. Dulu itu setiap malam rumah Frater ini dekat dengan
pasar malam kalau di Oh, sini. Mungkin apa pasar malam ya? pasar Bagus, malam. bagus. Kalau di Surabaya kan Frater dari Surabaya. Oh, dari Surabaya. Rumahnya itu dekat di ini, Makodam, lapangan Kodam. Oh, lapangan Kodam. Nah, di situ kan banyak Sering pasar. olahraga berarti? Ah, Oh, enggak ya. olahraga makan, Frater. Pantes gemuk kayak. Oke, Frater, lanjut, Frater. Nah, setiap ke sana itu tahu kereta kelinci enggak, Frater? Tahu. Ah, Odong-odong bukan? Bukan ya, bukan odong-odong ya? Mungkin odong-odong itu yang kecil. Oh, Frater. lek kereta kelinci bukan gitu. Ya, kereta kelinci Rotok yang, maju, rotok maju. yang kita naiki, Frater. Oh iya. Nah, disitulah orang tua Frater tuh selalu ngantar Frater untuk naik itu kereta kelinci. Kereta kelinci. Iya. Oke. Itu hampir tiap malam. Nah, disitulah Frater bisa merasakan cinta Di situ dari ya? orang tua Frater. Oh, kereta kelinci setiap malam. Itu mengingatkan Frater pada sebuah lagu. Pernah sekali gitu. Kereta malam. Kereta malam itu. Tapi ini kereta kelinci yang dilakukan pada malam hari. Jadi beda konteksnya. Sudah Frater ada lagi. Kelihatannya Frater punya banyak karena perutnya besar. Oke, dari Frater Hendy gitu ya. Oh, kalau dari cinta Tuhan, Cinta Frater Tuhan. ingat Gimana? itu waktu kelas 5 SD. Oh, gimana? Frater itu tahun baru mau pergi ke Tretes. Tretes. Ah, Oke. Ketika di jalan tol itu ternyata ini ada kecelakaan beruntun Oh, dan man. Frater ada di tengah-tengah Oh kecelakaan man, itu. it's not good. Dan Terus? disitulah Frater merasakan cinta karena mobil Frater lah yang selamat dari Oh, sekian banyak mobil. Puji Tuhan ya. Nah itulah Frater merasakan cinta Tuhan. Itu kalau enggak dicintai Tuhan enggak sampai sini. Enggak akan di sampingnya Frater Valendi, Frater Hendy nanti ini. Nah itulah. Tapi itu kecelakaan ngeri berarti itu ya. Ah iya, Hebat waktu itu ya. hujan deras kan, nggak Hujan kelihatan. Ngerem Terus. dan kecepatan pun tinggi. Ya Oh. di situ Frater yang di depan di sebelah orang tua Frater. Oh, jadi itu ya co-driver ya? Iya, Oh, driver. oke. Jadi co-driver. Padahal di depan itu cuma tidur. Cuma tidur, enggak nunjukin jalan, enggak bantu-bantu supirnya ya. Itulah. Oh, gitu ya. Iya gitu. Sekarang Yang dari Frater Valen. kalau Frater Valen sih, saya sendiri dicintai Tuhan pertama-tama ya, tentu dari keluarga, orang tua, papa mama dulu kan. Dulu Frater pernah kecelakaan, ya mungkin dapat setidaknya 27 jahitan ya di sini itu. Lah, 27. itu kalau boleh cerita dulu, waktu itu hujan-hujan ya, Frater ini salah Frater sebenarnya kan. Waktu itu memang mamanya Frater enggak, kan namanya anak kecil lah, waktu itu Ya, masih SD. beling-beling gitu ya. Masih SD sama seperti mereka, Itu kan suka hujan-hujan. Ya. Dulu itu kami Frater tuh belum punya gadget-gadget gitu. Jadi Frater belum main zamannya, belum main ML, FF gitu dan lain sebagainya ya. PUBG nggak ada. YouTube itu belum kelihatannya. Belum. YouTube belum ya. Facebook Mungkin sudah. ini Facebook yang sudah kelihatan. Ular-ular. Oh, Mungkin, Snake Xenia ya, Snake Xenia ya, yang di HP Nokia lempar untuk anjing. Yang bola-bola lompat tuh, Frater. Bounce tuh ya. Nah, dulu Frater punya kan seneng mainnya keluar. Jadi Frater 3 bersaudara, kami cowok semua. Jadi ketika hujan-hujan, kami pengen keluar. Oh. Pas pengen keluar, ternyata nggak dibolehin. Ini. Karena nakal, akhirnya keluar kan. Namanya anak kecil kan seneng sekali main hujan-hujan. Nggak tahu anak zaman sekarang, tapi zamannya Frater seneng sekali main hujan-hujan. Mungkin sampai sekarang iya, Frater. Sampai sekarang iya ya. Kelihatannya. Maksudnya mereka atau kita? Mereka juga ya ternyata. Ya, Tapi sampai sekarang kalau suruh hujan-hujan Frater mau sih. Tapi kalau main bola, kalau enggak main bola enggak lah. Nah, waktu itu karena enggak nurut, habis itu di jalan kepreset, habis hujan-hujan jalan mau pulang, lari kepreset dan jatuhlah Frater menimpa pecahan kaca. Loh, kok bisa ada pecahan kaca, Frater? Nah, itu kejadiannya nggak tahu siapa yang naruh kaca di situ. Nggak tahu siapa yang naruh kaca di situ. Akhirnya bukan kaca sih, sebenarnya piring, tapi sudah kayak hampir pecah gitu loh. Oh, gupil. Jadi tes Frater Nendes itu. Jadi seret masuk semua di sini. Akhirnya kakak adiknya Frater tuh manggil mama dan mama itu membalut Frater pakai handuk. Tapi sebelum membalut itu, mamanya Frater tuh mungkin dulu waktu masih kecil, waktu Frater masih kecil tuh segede Frater Hendy, tapi mungkin gedean Frater Hendy ya. Jadi bisa dibayangkan jarinya ini gede-gede gitu loh. Pas 3 jarinya ini pernah masuk ke dalam lukanya Frater yang sampai 27 jahitan itu.
Nah, habis itu frater akhirnya dibawa ke puskesmas, habis ke puskesmas dirujuk ke RSAL yang ada di Surabaya itu. Akhirnya frater dirawat di situ beberapa hari. Pertama tentu operasi pertama, habis itu dirawat beberapa hari, habis itu pulang tuh rasanya enak, tahu enggak? Enaknya kenapa? Enaknya waktu di rumah pengen makanan banyak ya. makanan banyak, diperhatikannya lebih. Ma pengen ini dikasih. Pa pengen ini dikasih. Habis itu setelah sembuh ya tetap aja dalam 1-2 kali ya pasti pernah dimarahi ya. Tapi bentuk marahnya papa mamanya frater itu tentu bukan untuk melampiaskan kekesalannya, cuma ingin menjadikan frater dan anak-anak kakak adiknya frater menjadi orang yang lebih baik. Ya. Jadi orang yang lebih baik. Jadi bukan untuk kamu ini pok enggak gitu ya, enggak disalahkan, bukan untuk tempat pelampiasan ya. Gitu kalau dari frater sih. Mungkin teman-teman sekalian Frater, gimana? Saya mau tanya frater, rasanya dijahit bagaimana frater? Rasanya dijahit nggak kerasa sih, waktu itu dibius terus tidur. Waktu itu dibius terus tidur ya. Nah, karena mujizat itu, kebaikan Tuhan itu akhirnya frater bersuka cita. Frater ini bersuka cita enggak? Ya, bersuka cita. Bersuka cita, seneng karena masih hidup dan masih bisa main, masih bisa ketemu kalian semua di sini. Kau sahabatku, kau apa tadi lagunya gimana? Kau sahabatku, kau saudaraku. Oh, oke, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke, padahal kita sering dipisahkan dengan jarak ya, long distance relationship. Sorry Mas, apa? Long distance apa itu? Itulah yang jaga jarak di pandemi loh pokoknya yang suruh. Social distancing. Oh, sorry, social distancing kok, long distance. Sorry. Cintanya orang tuanya frater sama frater Hendy juga tadi itu memang besar dan sangat menyenangkan, dan buat frater kita bahagia ya frater ya. Buat kita sukacita ya. Tapi cinta Yesus kepada kita, padamu, pada frater, pada semuanya itu lebih besar. Ya. Sebesar kamu? Ya, sebesar frater. Enggak, lebih besar dari itulah pasti. Besarnya enggak terkira ya. Sedalam samudra, seluas angkasa gitu ya. Berarti enggak terkira. Nah, cinta yang tak terkira itu apa wujudnya? Wujudnya itu ketika apa frater Randy? Ini Yesus mau turun ke dunia. Mau turun ke dunia. Rela ya? Iya, rela. Rela ya? Iya. Padahal di surga enak enggak sih? Enak. Ngapain di surga? Biasanya ngapain? Mungkin makan sudah ada. Makan sudah ada, oke. Nggak perlu belajar lah. Nggak perlu belajar. Oh, oke. Tapi ya perlu belajar. Gimana? Gimana? Perlu belajar tapi nggak perlu belajar tapi perlu belajar. Gimana? Kan udah dekat dengan Allah. Oh gitu ya, Iya. bagus. Jadi semua pengetahuan kita ini sebenarnya ujung-ujungnya untuk mengenal Yesus. Untuk mengenal Yesus, untuk mengenal Allah, untuk semakin dekat dengannya. Harusnya gitu ya. Iya. Pengetahuan yang kita punya ini ya. Jangan sampai pengetahuan yang kita punya ini justru menjauhkan kita gitu kan. Benar, frater. Misalnya kalau kita sedang banyak tugas, habis itu meninggalkan jam doa, meninggalkan jam ini, akhirnya kita jadi jauh dengan Allah ya. Benar. Itu bukan pengalamannya frater kan. Nah, di surga itu keadaan yang sungguh-sungguh menyenangkan. Kita dapat bertemu Allah face to face, muka dengan muka. Dan di situ ketika kita bersama Allah, segala sesuatunya kan Allah itu kan maha baik, sumber segala sesuatu yang baik. Jadi apapun yang kita dilakukan di sana pasti akan baik, dan kita akan bergembira, bersukacita karena sumber segalanya itu ada di sana, ada di dalam Allah. Kita akan bertemu face to face. Tapi ketika kebahagiaan itu ada di surga, Yesus tidak mau untuk tetap di sana, tapi untuk turun dan menjadi manusia, ketemu kita. Dan turunnya itu nanti akan mewah paling ya. Mungkin kayak frater dulu dilahirkan di mana sih? Ya di rumah sakit. Di rumah sakit ya. Iya. Frater dulu dilahirkan di rumah Di bidan, di rumah bidan. bidan. Oh, di bidan. Bukan di rumah sakit, di rumah bidan, ada bidannya di belakangnya. Tapi Yesus ini lahirnya di tempat yang tidak seperti kami berdua ya. Iya. Tidak seperti kalian mungkin juga. Nah, mari kita lihat bagaimana Yesus yang telah bahagia di surga bersama Bapa hidupnya, mau turun ke dunia
dan menjadi manusia. Mari kita lihat video ini. Theophilus yang mulia, semua peristiwa ini kutuliskan padamu supaya engkau dapat mengetahui tentang kebenaran yang sesungguhnya. Pada zaman pemerintahan Kaisar Agustus, Raja Agung di Roma, dan Herodes Raja Yudea, Allah mengutus malaikat Gabriel menemui Maria, seorang anak dara di Nazaret. Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan anak itu akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria pergi ke Yudea, mengunjungi Elisabet saudaranya yang juga mengandung secara ajaib. Elisabet, Maria. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan juga buah kandunganmu. Ketika salahmu ku dengar, anak yang ada dalam rahimku melonjak kegirangan. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Tuhanku. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Hai penduduk Nazaret, Kaisar Agustus memerintahkan diadakannya sensus penduduk di seluruh wilayah Galilea dan Yudea. Setiap orang harus mendaftarkan diri, masing-masing di tempat kelahirannya. Bagaimana? Kita akan mencoba mencari tempat untuk beristirahat, Maria. Maria pun pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri bersama Yusuf tunangannya. Ternyata tidak ada tempat menginap bagi mereka, kecuali sebuah kandang yang hina. Di daerah itu ada gembala yang menjaga kawanan ternak. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Mereka segera pergi melihat bayi yang sedang terbaring dalam palungan, dan merekalah orang pertama yang mewartakan kabar baik tentang kelahiran Juru Selamat. Wow, videonya tadi amazing nggak sih? Amazing ya. Bagus ya videonya tadi ya. Videonya tadi menunjukkan bahwa Yesus lahir di mana tadi, Frater ya? Kok banyak hewan-hewan tadi, hewan apa ya? Mungkin di kandang. Di kandang apa itu? Kandang hewan. Kandang ada hewan. domba, ada sapi tadi kelihatannya. Ada domba, ada sapi ya? Iya. Ada hewan, ada sapi, ada domba-domba. Itu bau nggak sih mereka itu sebenarnya? Emang mereka mandi ya? Wah, ini nggak tahu zaman itu. Mandi nggak ya? Hewan-hewan itu mandi nggak ya? Kira-kira mandi nggak, Frater Randy ya? Ya kalau dimandikan mandi mereka. Kalau dimandikan mandi. Mandi. Bayangkan kalau misalnya ada 50 domba di situ yang dijaga gembala. Gembalanya cuma satu, Frater. Gembalanya satu. Iya. Gimana? Dimandikan nggak kira-kira? Wah, enggak mampu ya, bau ya akhirnya. Bau. Pas sudah bau itu domba sapi itu belum kalau dia sudah mengeluarkan kotoran. Wah, lebih bau lagi. Dan Yesus lahir
di tempat yang seperti itu, di mana domba-domba Dan sapi-sapi dan itu sapi-sapi tempat istirahatnya di situ. tempat istirahatnya di situ Iya. ya. Bau enggak ya? Wah, bau ya. Bau ya. Layak enggak sih, brother? Sebenarnya untuk manusia itu enggak sih. Menurut frater enggak sih. Enggak ya. Enggak, kalau untuk apalagi untuk Tuhan sendiri ya. Wah, jelas tuh. Justru untuk Tuhan sendiri harusnya yang bagus dan mewah ya Iya, kan. harusnya di dalam istana kelihatan. Dalam istana, apalagi Iya. kan raja di raja gitu kan. Yesus kan Iya, raja segala raja gitu kan. Makanya kok mau ya Yesus gitu ya. Ya itu tadi, mungkin karena cintanya kepada Karena kita. cintanya itu. kepada kita ya, frater ya. Iya. Jadi Yesus sendiri, Allah Putra, menjadi manusia karena cintanya yang besar pada kita. Ini loh, ada gambar love, terus di tengahnya banyak orang ya, frater Hendy Iya, ya. banyak sekali Itu karena cinta Yesus itu besar, menaungi banyak orang. Jadi ya, walaupun surga itu tempatnya pasti lebih enak dari sini, tapi ya Yesus mau turun ke dunia untuk apa? Untuk kita manusia dan untuk menunjukkan betapa besar apa Pak? Cintanya Yesus ya berarti Iya, ya. pada kita ini. Oh, cintanya Yesus pada kita. Iya. Jadi ya karena itu kita perlu apa? Perlu apa berarti ya? Perlu membalasnya. Membalasnya ya. Iya. Oh, kita perlu membalasnya. Jadi kedatangan Yesus ke dunia itu untuk membuat kita menjadi manusia. Kita manusia mampu untuk lebih dekat dengannya. Ah iya. Nah, Itu kalau tadi. misal gimana brother? Kalau Tuhan Yesus mampu dengan dekat dengan kita, berarti kita harus memberinya, membalasnya. Iya. Tapi sebelum itu misalnya gini ya brother ya. Kalau misalnya Yesus tidak datang ke dunia, apakah kita bisa melihat Allah ya? Mungkin belum. Belum bisa. Mungkin ya? kita nggak mengenal. Mungkin belum mengenal ya. Iya. Bagaimana kita bisa mengetahui misalnya frater belum kenal frater Hendy, belum ketemu frater Hendy, tapi gimana frater memahami frater Hendy itu gimana? Kan itu menjadi suatu kesusahan kan? Pasti, brother, susah. Pasti susah ya. Iya. Tapi belum kenal ya. Iya. Belum tahu bahkan wujudnya itu gimana, sikapnya gimana, karakternya gimana, belum tahu. Nama pun belum tahu ya. Jadi kedatangan Yesus ke dunia ini membuat pemahaman kita akan Allah itu jadi lebih kelihatan, lebih nyata, lebih mendalam gitu ya. Mendalam. Karena kita sudah melihat sendiri bagaimana Yesus itu lahir di dunia, tindakannya Yesus segala macamnya, dinamika kehidupan Yesus dengan melakukan segala mukjizatnya. Jadi ya ketika Yesus ngomong siapapun yang mau datang ke Allah dia harus melewati aku. Artinya ya Allah itu sama dengan Yesus. Ya, sama brother. Kasihnya itu sama besarnya ya. Sama besarnya. Jadi kita semakin mampu untuk mengenal Allah, untuk lebih dekat dengan Allah ketika kita telah datang kepada Yesus. Karena Yesus datang ke dunia, kita datang kepadanya, kita mengetahuinya bagaimana kehidupannya di dunia ini, bagaimana teladan-teladannya yang perlu kita contoh. Maka dari itu kita perlu kita tahu bagaimana Allah itu bagaimana. Bagaimana besarnya cinta Allah, ya. Gitu Pak ya. Pada kita manusia ya, Frater Hendy ya. Benar. Gitu ya. Nah, cinta Allah ini, cinta Yesus yang mau turun ke dunia untuk kita manusia agar semakin dekat dengan kita ya. Dekat, brother. Nah, cinta Yesus itu pada dunia yang membuat orang Majus dari timur membawa emas, mur dan kemenyan sebagai persembahan. Berapa itu orang Majusnya, brother ya? 3, brother. 3, bukan Iya. 4 ya? 3. Oh, soalnya bawaannya emas, mur dan kemenyan, frater ya. Cuma 3 ya. Berarti satu orang masing-masing bawa 1 ya. Iya. Frater tahu enggak nama-namanya gitu? Nama-nama itu tahu enggak? Kalau frater enggak tahu, frater Valen yang jawab nanti. Lupa. Oke, semoga frater Valen enggak lupa. Oke. Kalau enggak salah yang pertama namanya Gaspar. Gaspar itu yang mana, brother? Nah, pokoknya yang itulah, salah Yang satu mana? dari mereka pokoknya. Salah satu dari mereka. Tradisi mengatakan bahwa nama-nama mereka itu Gaspar. Terus apa lagi, brother? Kior dan Baltazar. Nah, bener ya, brother ya? Betul. Bener. Siapa tahu brother Valen salah kan? Malu juga kalau ini. Oke. Nah,
Cinta Yesus pada dunia inilah yang membuat orang Majus itu, 3 orang yang telah Frater sebut nama itu, membawa emas, mur, dan kemenyan sebagai persembahan kepada bayi Yesus yang baru lahir. Bagaimana kisah 3 orang Majus ini? Mari kita lihat bagaimana video selanjutnya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, "Di manakah dia? Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Bethlehem, tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati."
Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Itu tadi ya, Frater ya. Orang Majus ya. Orang Majus Iya. dari mana sih? Menurut tradisi dari mana mereka? Dari timur. Dari timur ya. Iya. Pokoknya dari timur Namanya gitu aja lah. orang Majus dari timur. Orang Majus dari Berarti timur. datangnya dari timur, Frater. Ya, berarti orang Majus ya? Iya. Oh, orang Majus. Orang Majus. Nah, ingat-ingat nanti. Orang Majus. Orang Majus. Bawa apa aja, Frater? Emas, Emas, mur. baut, bukan baut ya? Bukan. Oh, bukan. Mur. Ya. Oh, mur. Bukan baut, bukan mur yang seperti sekarang ya? Bukan. Oh, bukan. Tadi Ini mur. sudah mur ya, sudah dijelaskan tadi ya, Frater ya? Sudah tadi. Kemudian Emas, apa? mur, dan apa tadi? Ini apa? Yang bau-bau wangi dulu. Bau wangi. Parfum. Hah? Bawa parfum kan? Parfum. Atau ini pengharum ruangan? Bukan ya? Bukan, Kan. Frater. Apa? Kemenyan, Frater. Kemenyan. Oh Iya. iya, dulu wangi-wangian itu pakai kemenyan ya. Bukan pakai parfum dan lain Bukan. sebagainya, Nggak Frater ada. ya. Belum ada mungkin. Belum ada ya. Belum. Mereka ahli bintang ya. Kelihatannya. Ahli bintang mereka. Iya. Ahli bintang ya. Ahli bintang, makanya ketika melihat wah ada bintang besar, ini penanda bahwa raja Ini. besar akan datang. Datang. Kan datang ya. Datangnya kan bintangnya dari timur. Heeh. Ah. Dari timur menggiring mereka sampai ke Ini tadi tempat kelahirannya Yesus. tempat kelahiran Yesus dengan membawa apa tadi ya? Yaitu. Tadi ya yang sudah diomongin Ya, kita tadi ya. emas, mur, dan kemenyan, Frater. Emur atau mur? Mur. Oh, mur. Nggak pakai emur ya berarti ya. Biasaan Frater. Emas, mur dan kemenyan. Tapi orang-orang Majus kok mau ya datang ke kandang? Loh, masa mereka nggak mau, Frater? Karena kan ini, Frater. Ini alasannya. Ini loh. Oh, ini ya. Iya. Mereka mau datang ke kandang untuk apa? Itu ini membawa persembahan. Membawa persembahan kepada seorang raja besar. Makanya sampai tadi ada Herodes itu kan. Herodes kan hampir marah kan? Iya. Karena mikir, loh, masa ada Dia raja? takut tersaingi. Takut tersaingi ya? Masa ada raja yang lebih besar dari dia gitu kan? Makanya ketika itu sampai ketika si orang-orang Majus itu datang ke Yesus, habis itu mempersembahkan mazmur dan kemenyan, akhirnya diperingatin oleh malaikat kemana, Brother? Segera pergi. Tapi melalui jalan yang lain. Jalan lain ya. Bukan balik kucing katanya. Bukan balik kucing ya, tapi jalan yang lain. Jalan yang pokoknya nggak ketemu Herodes lah. Itu. Pokoknya soalnya nanti kalau ketemu Herodes tahu di mana Yesus. Habis di mana Yesus nanti ketangkep lah Yesus, nggak jadi penyelamat kita ya, nggak jadi penyelamat kita ya. Nah, karena nggak ditangkap itu nanti cerita selanjutnya Herodes itu akhirnya membunuh setiap anak yang baru dilahirkan di daerah sana. Dan ini, Brother. Dan gimana? Tadi siapa yang ditampaki oleh Allah? Yang ditampaki Allah. Siapa? Yang Santo ini bukan sih? Bapaknya kan? Bapaknya. Bapaknya bukan ya? Kelihatannya iya. Suami Maria bukan? Iya. Namanya ini Santo Yusuf. Santo Yosef. Santo Yosef ya. Santo Yosef. Nah. Santo Yosef. Yosef. Bukan Yusuf. Yusuf ya benar, cuma beda penempatan, beda penyebutan. Kalau biasanya orang daerah timur tuh nyebutnya Yusuf. Karena terpengaruh adat dan tradisi timur. Oh gitu, Brother. Ngono. Gitu. Akhirnya ditampai malaikat untuk apa tadi, Brother ya? Ini disuruh bawa Yesus pergi. Bawa Yesus pergi ya. Itu pergi ke Mesir supaya mengungsi. Itu anak-anak kelas 5 itu Frater pernah ngajarin, semoga ingat ya. Kalau kalian nilainya bagus-bagus berarti ingat semuanya. Amin. Apa berarti? Mengungsi ke Mesir. Oh. Nah, mengungsi ke Mesir nanti beberapa waktu kemudian diperingati oleh malaikat Allah lagi untuk kembali. Nah, tadi kan mereka Frater Jauh lupa. Jauh Frater ya? Hah? Jauh nggak jalannya? Ini kayak sini sama sana. Frater belum tahu. Kelihatannya jauh banget tuh. Soalnya beda kota, beda wilayah gitu kan. Beda negara kali ya. Mungkin beda negara kali. Kalau di peta itu
Jauh brother, melewati sungai kan? Sungai apa itu? Sungai apa? Nil kali, bukan ya? Ya, sungai Nil. Sembarang. Jadi kok di peta itu justru dekat ya, brother? Iya. Kan tinggal jalan gini udah sampai. Tinggal diginikan aja, brother. Tinggal gitu kan sudah sampai, tapi kelihatannya jauh sekali, dan perjalanan jauh itu ya sebagai seorang ayah Yusuf dapat membimbing keluarganya dan membawa Yesus, menjaga Yesus dan akhirnya loh kok sampai gini. Ini kita membahas orang Majus tuh. Iya. Wah, brother ini opo sih? Nah, bahas orang Majus ini membawa persembahan kepada Tuhan. Membawa persembahan Mazmur dan kemenyan. Oke. Kalau sekarang apa, brother? Kalau sekarang persembahannya apa ya? Kita lihat nanti ya, brother ya. Iya. Apa yang ini yang pertanyaan Frater Hendy itu ya? Iya. Apa yang hendak kita persembahkan dalam balas cinta Tuhan itu sebagai rasa syukur atas cintanya? Kira-kira teman-teman tahu enggak? Frater juga tahu enggak? Misalnya kalau Frater mau dikasih hadiah, Frater udah mikir belum? Aku mau hadiah ini, aku mau hadiah itu. Enggak, brother. Enggak ya? Iya, kan kejutan gitu iya, ya. Kejutan. Tapi kalau Frater tuh pengennya gini. Kalau Frater kan punya keinginan ini, semoga nanti Natal Frater punya hadiah ini. Natal atau semoga nanti waktu ulang tahun Frater punya hadiah ini, punya hadiah itu. Dulu Frater pernah punya keinginan enggak dihadiahi sesuatu gitu? Pernah. Apa misalnya? Dulu dihadiahi apa? Nah, ini. Frater ingin mobil apa? Remote control. Oh, remote itu. control. Iya. Remote control ya, Frater ya? Iya. Itu dulu sudah mainan yang bagus ya itu. Ya paling bagus lah. Itu mahal itu, Frater enggak mampu belinya. Frater enggak mampu belinya waktu itu. Itu kan Frater punya keinginan toh? Ya ada. Akhirnya dibelikan enggak? Dibelikan, tapi tunggu lama, brother. Tunggu lama ya. Iya. Itu sebagai hadiah bukan sebagai pemberian dari orang tua kan? Ya benar. Hadiah ulang tahun waktu. Hadiah ulang tahun kan, Ya, benar kan? benar. Jadi waktu ulang tahun itu kita mendapatkan apa yang kita miliki, kita ingin nih. Ya, benar, kita ingin nih ya. Kita ingin nih. Lah nanti kalau disambung pertanyaan ini, kita perlu tanya kepada Yesus. Yesus, Tuhan minta hadiah apa? Gitu kan? Iya. Minta hadiah apa toh? Iya. Minta kado apa? Minta apa yang ingin Tuhan Yesus inginkan dari kita? Tuhan Yesus yang membalas. Kita mau membalas. membalas apa? Tak. Ini, brother. Apa, Bagus. brother? Apa, brother? Dari ayat ini, brother. Matius 22 37 sampai 38. Brother. Yang isinya apa, brother? Isinya itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini loh, brother ya, yang diminta Yesus ya, sebagai keinginannya, sebagai hadiah nanti ya. Benar, brother. Sebagai persembahan kita kepada Yesus itu sendiri ya, brother ya. Jadi ya, kasihlah Tuhan Allahmu, kita berarti frater, kita semua yang di rumah maupun dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, mengasihi Tuhan dengan cara apa? Mengasihi Tuhan? Ya, ngasih Tuhan dengan cara berdoa, menyediakan waktu untuk berdoa. Yang penting. Kan kita biasanya sering main game dan lain sebagainya, jadi akhirnya lupa doa gitu kan. Benar. Tapi karena kita mengasihi Tuhan, kita mau menyediakan waktu untuk Tuhan, untuk berdoa ya, Frater Hendy ya, kayak Frater Hendy tadi ya, berdoa dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Jadi kalau doa memang sudah tanda salib gini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan terima kasih, tapi pikirannya masih melayang-layang. Atau enggak, pas ikut misa ya, ikut perayaan Ekaristi atau ikut kebaktian di gereja. Masih lari-lari ke sana sini. Masih lari-lari ke sana sini. Atau enggak buka HP gitu ya. Benar, brother. Pas pas ada yang berfirman, tapi HP. Waduh, ini mainan. Nah, ini yang masuk ini bukan Roh Kudus tapi roh apa, brother? Roh kuda, brother. Akhirnya Roh Kuda yang mendalangi kehidupan kita nih ya, yang mengendalikan kita. Jadi ya, kita harus mau untuk menyediakan waktu untuk Tuhan, untuk berdoa dan lain sebagainya. Yang pertama, brother. Yang pertama, yang kedua gimana, brother? Yang kedua ini kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oh, benar ya. Ini. Benar. Ini bagus ini. Bagus. Hadiahnya Yesus itu ternyata balik lagi ke kita ya. Iya. Apa yang kita persembahkan kepada Yesus ini ternyata
balik lagi ke diri kembali. kita ya. Jadi dirimu sendiri berarti ya saya kan? Iya. Kalau apa namanya, saya ini frater kan, frater ini suka untuk diperlakukan dengan baik, disapa dan lain sebagainya ya. Frater harus menyapa dulu. menyapa samanya frater manusia. benar, Nah itu gitu ya. Kalau misalnya gini, kalau frater minta ingin dibantu apa namanya, mengerjakan segala sesuatu ya, tugas mungkin ya, tugas sesuatu ya. Jadi ya frater perlu memberikan diri frater untuk orang lain terlebih dahulu. Ya benar. Nah, caranya untuk memberikan diri pada orang lain itu sama seperti caranya frater ya. Caranya frater untuk mengasihi frater, memberikan diri sendiri untuk frater. Misalnya kalau frater tadi ya sudah disebut ya. Ya frater. Jadi misalnya kalau frater nanti frater ingin diperlakukan layaknya putra mahkota kali ya. Mungkin gitu ya. Iya, mungkin. Misalnya frater pengen diperlakukan seperti putra mahkota, tapi frater ya perlu memperlakukan orang lain seperti putra mahkota. Karena frater memperlakukan orang lain tuh bukan orang lain itu, tapi dirinya frater sendiri yang kita layani gitu ya. Hanya orang lain tuh cerminan kita. Cerminan kita ya. Jadi kalau kita menyayangi diri sendiri, kita juga perlu menyayangi orang lain gitu ya. Kita perlu mengasihi. Jadi hadiah yang diminta Yesus ini, kasihilah. Pertama mengasihi Tuhan dengan semuanya yang kita punya. Gini kan, hati, terus jiwa dan akal budi. Itu kan alat-alat penting dalam diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Kalau kita tidak punya hati, gimana kita mau berbelas kasih kepada orang? Kalau kita tidak punya jiwa, bagaimana kita dapat mengerti itu benar atau salah apa yang kita lakukan itu kan? Kalau kita tidak punya akal budi, gimana kita mikir? Ini orang ini perlu nggak bantuanku gitu ya? Iya. Orang ini perlu nggak bantuanku? Jadi ya itu alat-alat penting, alat-alat penting yang ada dalam diri kita yang perlu kita persembahkan kepada Tuhan ya, frater ya. Pasrah, frater. Pasrah ya. ya. Pasrah pada Tuhan. Pokoknya semuanya yang kita punya itu dipersembahkan kepada Tuhan dan mengasihi sama kita ya, frater ya. Ya benar itu. Yang kedua itu yang penting, frater, apalagi zaman sekarang kan. Berarti yang satu enggak penting? Ya penting. Oh, yang penting juga ya. Berarti dua-duanya penting ya. Saling melengkapi, saling melengkapi satu sama lain. Jadi ada relasi ke Allah dan relasi ke manusia. Jadi hadiah yang diminta Yesus itu relasinya ke Allah dan ke manusia. Jadi sudah lengkap ya. Frater. Sudah lengkap ya. Harus imbang, frater. Harus imbang ya. Iya. Oh, harus imbang. Iya, benar. Bukan hanya ke Allah saja. Bukan hanya ke Allah saja. Tapi ke manusia Tapi juga. manusia harus imbang ya. Iya. Jadi kalau orang ngomong aku mengasihimu Tuhan, tapi ternyata mukul temennya. Nah, itu ternyata mukul temennya. Nah, itu berarti gini berarti gimana sudah bilang mengasihi Tuhan tapi ternyata sama manusia itu enggak gitu ya. Ada Padahal, lagi yang gimana brother? Masih manusia sekali baik, tapi nggak pernah ke gereja, brother. Tapi nggak pernah ke gereja ya. Nggak pernah ke gereja, nggak pernah ibadah. Nggak pernah ibadat ya. Nggak pernah doa lebih tepatnya. Itu. Lebih tepatnya nggak pernah doa, nggak pernah ketemu Tuhan gitu ya. Iya. Nggak ada relasi dengan Tuhan. Nggak ada relasi dengan Tuhan. Jadi perlu relasi yang ke Allah dan ke manusia. Nah itu lalu kita persembahkan kepada Yesus ya. Iya, brother. Nah ini hadiah kado. Nanti persembahan kita ini kan biasanya persembahan dibungkus kado. Jadi ya kita mau memberi hadiah kepada Yesus ya perlu kita bungkus dengan apa? Dengan tindakan-tindakan kita yang baik tadi, ya. Mengamalkan kasih-kasih Allah tadi ya. Sehingga itu ini ya brother ya. Ini yang terjadi. Apa bentuk kasih pada Tuhan dan kepada sama Pak Frater Hendy? Itu menjaga, melindungi dan membantu orang lain, brother. Ini kan tadi yang pesan kedua ya toh? Ya, benar, pesan kedua. Pesan kedua yang persembahan kita ya kan? Ya, persembahan kepada sama kita, mengasihi sama kita dengan cara menjaga, melindungi dan membantu orang lain. Lalu rasa syukur akan cinta Yesus dapat kita wujudkan lewat berbelas kasih, berbela rasa dengan sama. Nah, ini Frater menceritakan pengalaman Frater di sini ya. Ketika Frater datang ke SD ini, SDK Santa Maria 3 ini, Frater kagum dengan program yang ada di sini yaitu celengan kasih. Celengan kasih yang teman-teman bawa itu tentu apa? Bentuk bela rasa teman-teman, bentuk kasih teman-teman kepada orang lain. Jadi kalian saya melihat Frater melihat bahwa
teman-teman semua di sini bukanlah orang-orang yang egois, bukanlah orang-orang yang individualis yang semaunya sendiri, tapi orang-orang yang mau untuk memberikan apa yang mereka punya untuk orang lain, sehingga kalian itu dapat disebut dengan kalian telah mampu berbela rasa dengan orang lain. Dan tentu hasil dari bela rasa kalian pada orang lain akan membuahkan hasil buahnya apa? Kalian senang memberi dan orang lain juga senang dapat menerima dari bela rasa yang kalian berikan tadi. Jadi bila Natal nanti kita bisa berbahagia, kita perlu membagikan kebahagiaan itu kepada orang lain. Orang lain itu siapa? Mereka yang membutuhkan, tuh Frater ya. Ya benar. Mereka yang membutuhkan ya. Kalau karena mereka yang membutuhkan itu sangat-sangat perlu untuk diberi ya kan. Ya, kita harus perhatian. Perhatian ya, memberi perhatian, membagi kebahagiaan gitu kan. Bagi kebahagiaan. Apalagi kan sekarang ini kita mau apa, Brother? Mau menyambut kelahiran ya? Ya. Kelahiran siapa? Itu Tuhan Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus yang sudah dikandang tadi ya. Yang nanti kita akan pesta besar-besaran dari tahun 24 sampai 25. Sekarang apa ini, Brother? Ini kita diajak untuk refleksi. Berefleksi ya. Iya. Jadi apa yang telah kupersiapkan kita masing-masing, teman-teman juga yang ada di rumah, apa yang telah kita persiapkan sebagai ungkapan syukur dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah persiapan yang aku lakukan, aku dan teman-teman yang di rumah, kita semua juga berguna untuk orang lain? Ya, untuk menjawab pertanyaan ini silakan teman-teman semua nulis di kertas selama 10 menit ya, kurang lebih ya. Jadi satu pertanyaan 5 menit. Gimana teman-teman menuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan refleksi ini yang ada di sini? Ini ya, Frater Hendy ya. Oke, 10 menit dimulai dari sekarang.
Baik, sudah 10 menit berlalu. Apakah ada satu atau dua orang yang mau membagikan apa yang telah direfleksikan? Kalau mau langsung raise hand ya. Raise hand, bukan raise hand gini. Raise hand. Ada emot raise hand di Nah, situ. itu. Nggak kelihatan. Nah itu ada. Ada ya? Ada nggak sih? Nathanael. Nathanael. Oke, Nathanael, boleh cerita ayo. Apa hasil refleksinya tadi? Boleh dibacakan Nathanael. Dibacakan. Dibuka mic-nya dibuka. Oke, silahkan Nathanael. Pohon Natal belajar dengan tekun berdoa. Oke, mempersiapkan pohon Natal, lalu belajar dengan tekun dan berdoa. Mantap, ini hadiah yang diminta Yesus juga tadi ya. Semua udah include di dalamnya. Include ya di dalamnya, termasuk semua. Masuk semua di dalam. Makasih Nathanael. Ini lagi siapa ini? Katrin. Sama frater. Adrin. Oke, Adrin. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa sebelum dan sesudah makan. Oh, benar. Jadi kita membangun relasi dengan Allah dengan berdoa, mengucap syukur atas makanan yang sudah tersedia, dan mendoakan orang-orang yang telah menyediakan hidangan itu ya. Oh, ada satu lagi nih. Matthew, silakan. Matthew terakhir ya. Ayo silakan Matthew. Belum di unmute tuh. Loh. Jadi. Oh, ada kendala di Matthew ya. Oke, lain waktu ya Matthew ya. Ada lagi brother. Ada lagi dah. Satu lagi nak, satu lagi. Oke, satu lagi. Siapa ini? Jinwei. Yang keras Jinwei, frater telinganya kurang bagus ya. Baca Alkitab dan Berdoa setiap hari. Berdoa setiap hari. Mantap. 100. Jempolnya 3. Mau 4 nanti frater jatuh. 3. Mantap Jinwei. Oke, untuk refleksinya sudah bagus-bagus semua ya frater ya. Itu sudah nanti akan memberikan hadiah tersendiri, persembahan tersendiri untuk Tuhan ya. Frater gimana frater? Kalau frater sih mungkin hampir sama dengan anak-anak. Dengan sama ya, sama dengan anak-anak ya. Oke. Kalau frater sendiri sih ini lebih mempersiapkan diri, mempersiapkan hati agar ketika Yesus datang nanti tidak mendapati frater yang sedang dalam keadaan buruk. Jadi sebelum Natal nanti frater pengakuan dosa. Menghapus supaya semua dosa-dosa frater dihapuskan. Penting, ya. frater. Nah, penting ya itu ya. Ya. Itu persiapan-persiapan yang sudah frater lakukan dan frater Hendy lakukan. Oke, sebelum kita menutup rekoleksi ini, kita perlu senang-senang dulu ya. Iya. Setuju enggak frater Hendy? Setuju. Oke, kita main game dulu. Kita mulai ya. Game tebak kata. Oke, nanti frater Hendy sama frater Valen akan menunjukkan gimana caranya frater Hendy sama frater Valen akan menunjukkan bagaimana cara bermainnya, dan nanti setelah frater menunjukkan cara bermainnya, kalian yang akan bermain. Nanti siapa yang bagus dan bisa akan mendapat hadiah dari frater. Oke? Nah, contohnya ini ya. Oke. Ini gambar apa, frater? Dilihat dari punya frater Hendy dulu ya. Iya. Jadi lihatnya dari frater Hendy, baru dari sana baru ke sini. Dari kiri ke kanan, frater. Iya. Mereka kiri ke kanan ya mereka. Iya. Oh ya, dari kiri kanannya kalian. Frater tanya frater Valen dulu. Tanya frater. Ya. Ini apa, frater? Ini itu gambar tangan, kelingking, pinky swear,
sumpah, janji, kata lainnya nazar. Nazar. Harusnya Frater kasih clue dulu dong. Oh iya ya. Aduh, gimana sih? Kasih clue dulu anu, dong. Suatu kota. Suatu kota. Iya. Yang disebut dalam video tadi. Ini ada kotak warna. Itu hijau. Itu gambar itu biasanya pinky swear, janji kelingking, janji, sumpah atau nazar. Nazar itu terus kotak merah. Kotak merah. Red. Nazaret berarti. Nazaret ya. Bener, Oke. Gitu ya cara mainnya ya. Nazaret ya. Oke. Untuk selanjutnya. Nah, ini untuk kalian. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menjawab, ketik langsung di kolom chat. Nanti setelah orang pertama yang membalas, orang yang pertama menjawab ini bisa open mic lalu menjelaskan gimana kok bisa disebut ini. Oke, Frater kasih ya. Cluenya adalah salah satu benda yang dibawa oleh orang Majus. Ayo, siapa yang cepat? Ya, siapa yang cepat? Christian ya. Emas. Gimana Christian? Jelaskan dulu kok bisa itu jadi emas. Buka open mic dulu, open mic. Unmute. Christian, mana Christian? Oh, udah bisa. Itu ada terus itu di sebelahnya ada emas jadinya. Gimana Christian? Lebih keras nih? Lebih keras lagi Christian. Itu kan ada terus ya. Sebelahnya kayak emas. Oh, pintar. Sip, pintar. Oke. Pintar. Christian ya, Frater catat dulu ya. Christian kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Itu sudah. Christian kelas 5, Frater. Christian kelas 5. Oke, pintar Christian. Nanti kalau masuk sekolah ambil hadiahnya di sekolah ya. Nanti Frater taruh hadiahnya di sekolah, oke? Tebak gambar yang kedua. Cluenya salah satu tokoh yang ada di situ tadi ya. Yang di video tadi. Yang di video ada ya. Sudah Frater, jangan jangan dikasih clue lagi. Nanti gampang mereka jawab. Ayo cepet-cepetan. Yosef. Siapa yang pertama? Yosef. Jalu yang pertama ya. Ayo Jalu open mic Jalu. Yosef. Iya, Jalu open mic. Jalu mana Jalu? Karena kenapa saya memilih Yosef, karena di situ ada gambar Yoyo dan ada tulisan Chef. Oke, akhirnya jadi Yosef. Oke, pintar. Bagus. Jalu kelas 4. Kelas 4. Oke, Jalu nanti tunggu ya hadiahnya ya. Oke. Gambar yang ketiga. Gambar ketiga. Nah, yang di chat pertama itu. Yang di chat pertama ya. Ini, ayo cepet-cepetan ngechat. Cepet-cepetan. Elizabeth. Shalom. Oke, Shalom open mic. Oke, yang lainnya diem dulu yang lainnya, oke? Sabar. Shalom. Ini Shalom kelas 5 ini. Elizabeth karena ada tulisan E dan ada gambar Lisa sama kasur bahasa Inggrisnya bed. Mantap, pinter. Oke, sip. Itu terkenal ya Lisa itu ya. Siapa Lisa ini? Lisa ini Ya, personilnya siapa ayo? Oh, Lisa Blackpink. Lisa Blackpink, pinter. Frater gak ngerti Frater. Shalom kelas berapa? Kelas 5 kalau enggak salah ya. Iya, kelas 5. Oke, Shalom. Oke. Silakan gambar yang Nah, ini ayo, apa ayo? Ini tokoh juga ini. Tokoh. Ayo ketik di kolom chat,
Maria. Di kolom chat, ketik di kolom chat. Maria. Ayo siapa cepat ketik di kolom chat. Maria. MDC. MDC 3, siapa yang pakai nama MDC 3? Sebentar. MDC 3. Maria. Oke, yang lainnya diam dulu. Frater manggil yang MDC 3. MDC 3. Arana Frater. Oh. Pakai nama dong. di rename. Namanya diganti. Lupa ganti. Arana kelas 5 ya? Ya. Oke, gimana anak? Itu ada tulisan mama, disingkat aja jadi mama, kalau digabung jadi satu jadi ma. Oke. Terus itu ada Ria, jadi mama Maria. Oke. Bukan Maria Ricis. Bukan Maria Ricis ya? Bukan. Soalnya Ricisnya ada garis tuh, artinya enggak dipakai ya. Artinya salah. Ya. Jadi Maria pinter. Nah, nanti tunggu hadiahnya ya. Gambar Oke. kelima, Frater. Jadi, sebentar. Bukan siapa yang duluan ngomong, tapi siapa yang duluan ngechat. Jadi kalau mau dipanggil namanya cepet-cepetan ngechat di situ ya. Oke, Bu, lanjut. Nah, ini susah ini. Ayo silakan. Ini salah satu tokoh. Beberapa tokoh sih ini. Ayo. Beberapa tokoh. Ayo. Ayo, siapa yang bisa? Ini. Ayo, siapa yang bisa? Herodes. Kok Herodes? Bukan, salah. Nathan kelas 5. Nathan. Open mic. Nathan. Atas nama Nathan. Ya Frater. Oke. Gimana? Jelasin. Itu ada gambar mak. Gimana? Yang di tengah itu nggak kelihatan, Frater. Oh, nggak kelihatan? Yang ini gak? Oh, itu ada, kok disingkat jadi ma. Itu ada maju, jadi ju, ada SS. Jadi kalau digabung majus. Gitu. Oke, orang Majus ya. Bagus, pinter. Ini menurut Frater susah sih ini. Tapi sebenarnya emak itu bukan emak ya, tapi lebih tepatnya orang. Orang, habis itu ada gambar yang di tengah itu sedang jalan ke depan, artinya maju. Ditambah S jadi orang Majus. Oke. Nathan ya. Nathan kelas 5. Oke, lanjut. Nah, yuk. Ini salah satu tempat juga Frater ya. Iya. Ayo, salah satu tempat cepet-cepetan ngetik. Nazaret. Kamu Bukan. Ketik. Nazaret. Sudah ketik, Frater. Siapa itu? Sebentar ya, dilihat dulu ya. Ketik Nazaret. Salah, bukan Nazaret. Ayo, Nama ayo. kota yang lain. Nama tempat, suatu tempat. Ya. Suatu tempat yang bagus sekali tempatnya. Oh iya ta? Iya. Ayo. Apa yuk? Cepet. Ini gambar 1, 2, 3. Ada 3 ya gambarnya ya. Ayo, apa itu? Bethlehem. Chat. Siapa yang duluan ngechat? Ayo, yang ngechat. Ketik di kolom komentar. Kolom chat. Kolom chat. Nanti baru Frater panggilnya, oke? Bethlehem. Udah belum jawab. FBBA. Makanya udah masuk sekolah. FBBA. Siapa FBBA? Asrama FBBA. Siapa yang mau jawab? ABB. Oh, ABBA. ABBA. ABBA.
Ayo, siapa yang tadi mau jawab? Bethlehem. Iya, siapa tadi yang ABBA ya? Bethlehem. Ya, ABBA siapa itu? ABBA. Atas nama ABBA, ayo. Siapa yang jawab atas nama ABBA? Apa? ABBA itu singkatan kelihatannya. Kelihatannya singkatan. Ayo ABBA. Atas nama ABBA, siapa yang pakai atas nama ABBA? Silakan open mic. Kalau nggak open mic, hangus lo ya. Aba. Oke, karena belum open mic, jadi diganti ya. Ganti Peter. Ganti Peter ya. Mana Peter? Peter kelas 3, ayo open mic. Peter. Ya. Peter nggak jawab, lewat ya. Frater hitung ya. Jawab. Oke. Oke Peter, ayo Peter jawab Peter. Gimana kok bisa jadi Bethlehem tuh gimana? Inggrisnya kan bed. Oke. Yang putih. Orang kan kenapa suka yang putih? Haus. Haus? Ditambah. Haus. Kok haus? Terus gimana? Kok bisa jadi Bethlehem kok haus? Peter, hello. Kasurnya kan bed. Iya. Bed. Ya. Ya, bed. Lalu? Gambar kedua apa? Kasur kan orang kan bed, apa itu kasur itu kan bahasa Inggrisnya bed. Ya. Orang itu kan megang leher. Berarti Bethlehem. Pinter, Oh, sip. bener. Peter ya itu ya. Peter kelas berapa? Peter kelas 3. Peter kelas 3. 3. Ada lagi ya Bu ya? Ada ya? Lanjut Oke. Frater ya. Oke. Ini siapa yang tahu? Jessica. Pertama. Kelas 6. Jessica kelas 6. Open mic, silakan jawab gimana kok bisa jadi gitu jawabannya. Karena itu berlian tambah bala jadi berhala. Sorry. Kok berhala? Kelihatan besar ya nak ya. Oh, ketik itu gembala. Bener sih yang diketik gembala, tapi berarti lihat di kata akhirnya ya, enggak apa-apa Jessica. Itu kan Frater jelaskan ya. Itu kan diamond atau precious stone atau gem. Gem, GEM. Gem. Artinya jembala, tapi kalau tulisannya kan gembala. Artinya gembala. Oke. Masih ada enggak, Bu? Oh, sudah. Sudah. Jadi orang-orang yang tadi setelah itu gamenya sudah selesai. Yang bisa menjawab nanti tunggu hadiahnya di sekolah ya. Frater taruh di sekolah hadiahnya. Oke? Kurang 5 menit lagi. Mari kita tutup ini dengan nyanyian ya. Apa? Kita tutup dengan nyanyian. Doa dulu. Oke, sebelum kita nyanyi mungkin doa dulu ya Frater ya. Oke, Frater Hendy aja yang doa ya. Frater, doa penutup Frater. Baiklah, kita tutup acara kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami dapat melakukan rekoleksi ini hingga sampai sekarang ini. Semoga dengan rekoleksi ini kami semakin siap untuk menyambut kedatangan-Mu di dunia ini. Dan bantulah kami Tuhan untuk saling mengasihi sama kami dan mengasihi-Mu. Namamu Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Yuk kita tutup semua rangkaian ekoreksi ini dengan nyanyi ya, nyanyi ya. Oke. Silakan berdiri. Terus joget-joget ya di rumah masing-masing. Oke. Kamera sendiri bisa. Tuhan cinta semua
Oke, terima kasih serta refleksi pada hari ini. Semoga yang kita lakukan hari ini jadi kita mempersiapkan diri menyambut ya anak yang